Halo, bersama Mr. Review. Kurang enak suaranya nih. Bentar ya, di tune up dulu. Tes 1, 2, 3. Oke, much better. Friends, pasti ngerasa kalau main game udah jadi lifestyle di zaman sekarang. Apalagi kalau lagi ngumpul sama temen. Pasti ada aja yang bilang, "Woi, mabar lah. Kuy, mabar kuy." Dan kali ini aku mau review barang yang berhubungan dengan mobile gaming. Aku mau panggil alatnya ke sini. Ini dia, gamepad dari Joytron MX Flex 3. Ini adalah gamepad wireless yang connect melalui Bluetooth dan bisa support untuk iOS dan Android. Untuk iOS, gamepad ini kompatibel untuk seri iOS 11 ke atas. Sedangkan untuk Android, kompatibel untuk seri Android 5 ke atas. Beratnya sendiri hanya 110 gram, jadi ya tergolong ringan ya. Lalu untuk chargingnya hanya dibutuhkan waktu 1,5 jam saja untuk pemakaian hingga sampai 20 jam. Sistem wirelessnya sendiri juga bisa bekerja hingga 6-8 meter loh. Wow, 6 sampai dengan 8 meter. Ini sih ngikutin protokol social distancing banget ya nggak sih? Dari desainnya, gamepad berwarna hitam ini hampir keseluruhannya menggunakan bahan dari plastik dengan tambahan aluminium di tengahnya. Karena sistem slide track, gamepad ini hanya bisa dipasang di smartphone dan mampu di-adjust untuk HP yang berukuran hingga 16 cm. Di bagian bawah gamepad terdapat port USB-B untuk charging. Saat menempelkan smartphone dengan gamepad ini, terdapat karet di sisi bagian dalam. Fungsinya agar smartphone aman dan tidak akan slip ketika dipakai. Selain itu, terdapat celah di bagian belakang yang berfungsi sebagai sirkulasi udara, yaitu untuk menghindari smartphone agar tidak terlalu overheat. Cara pemakaiannya gampang, kita harus download dulu aplikasi Shooting V3 di Play Store atau App Store. Setelah di-download, aktifkan Bluetooth di smartphone. Kemudian, nyalakan gamepad dengan cara menekan tombol mode. Setelah itu, langsung pairing aja di device kita. Kemudian, buka aplikasi Shooting V3, dan nanti di sana terlihat kalau device kita udah connect dengan aplikasi tersebut. Nah, setelah connect, kembali ke home menu di HP kita, dan tinggal mainin deh game yang kita mau. Untuk men-setting tombolnya, setiap game sudah ada mapping otomatis. Ini rekomendasi dari aplikasinya. Tapi masih bisa kita adjust lagi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, saat aku mencoba mapping manual, aku menemukan ada beberapa kesulitan. Mungkin karena ini pertama kali ya, jadi agak membingungkan. Terutama dengan simbol buttonnya yang agak terlalu kecil dan sulit untuk dilihat gitu. Tapi saat bermain menggunakan gamepad ini, aku merasa nggak ada delay sama sekali. Semua button dan analognya berfungsi dengan baik. Dari segi bentuknya juga, gamepad ini lumayan loh. Nyaman dan enak gripnya. Aku mencoba gamepad ini di beberapa game. Untuk fighting game seperti Mortal Kombat, gamepad ini gak ada masalah. Namun, masalah mulai terlihat pada saat bermain game MMORPG kayak Mobile Legends. Pada saat mencet tombol skillnya ini, masih kurang enak gitu deh. Gak kayak main langsung di layarnya gitu. Contohnya ketika kita mau pencet tombol skill ini, kalau kita main langsung di HP, skillnya masih bisa diarahin. Tapi kalau pakai gamepad ini, nggak bisa diarahin. Semua serba otomatis gitu. Hal ini pun terjadi di game FPS seperti PUBG. Sulit sekali untuk mengaplikasikannya, karena ada beberapa fitur yang tidak ada pada gamepad. Ya, jadi gak winner-winner chicken dinner gitu deh. Menurut aku, butuh penyesuaian lebih ketika menggunakan gamepad ini, karena untuk kamu yang sudah terbiasa main langsung di HP, agak sulit untuk menggunakan gamepad ini. Aku sendiri sih masih canggung dalam menggunakan gamepad ini. Kalau boleh pilih nih ya, aku lebih cenderung main game langsung dari smartphone daripada melalui gamepad, karena ya udah kebiasa sama mappingnya. Selain itu, ada juga kekurangan pada body gamepad ini. Apabila smartphone kamu memiliki speaker di atas atau di bawah, maka saat menggunakan gamepad ini suaranya akan sedikit tertahan dengan jepit gamepadnya itu.
Selain itu, kamu juga tidak bisa menggunakan headset dengan wire ketika menggunakan gamepad ini. Harga gamepad ini adalah $46, atau jika dirupiahkan menjadi Rp644.000. Menurut aku gamepad dengan harga segini tergolong mahal ya. Belum lagi dengan adjustment yang harus diatur terlebih dahulu sehingga ya kurang praktis. Untuk gamers biasa seperti aku ini, rasa-rasanya gamepad seperti ini masih belum butuh ya, alias masih unfaedah, friends. Tapi untuk beberapa game gelut seperti Mortal Kombat, Shadow Fight, EA Sport UFC, dan ya pokoknya game-game yang berantem gitu masih oke lah buat dipakai. Untuk yang berminat beli, link aku taruh di description ya. Oke friends, sekian dari aku, Mr. Review pamit. Bye!